Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang terapi komplementer, khususnya herbal, pada perawatan luka. Sebenarnya mengapa harus herbal? Kira-kira ini kalau kita tanya kenapa harus herbal? Salah satunya adalah potensi kita di Indonesia. Indonesia ini kaya akan tumbuh-tumbuhan. Yang perlu kita gali potensinya. Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Dari dulu mungkin kita bisa dengar jamu ya, atau obat-obat herbal lainnya. Yang pertama itu adalah karena kita memang kaya akan tumbuhan herbal. Indonesia kaya akan herbal. Yang kedua itu kita akan mengurangi biaya pengobatannya. Jadi berharap herbal mampu membantu proses penyembuhan. Beberapa alternatif orang-orang yang tidak mampu berobat secara pengobatan medis, mereka pasti beralih ke herbal dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dibandingkan pengobatan medis. Ya, meskipun untuk penanganan langsungnya kita belum bisa pastikan bagaimana prognosis penyembuhannya. Alasan selanjutnya, sekarang lagi tren pengobatan herbal. Banyak sekali riset-riset yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi yang berfokus pada herbal. Kalau dulu berfokus pada mengekstrak, sekarang bagaimana caranya mengetahui senyawa intinya. Pertimbangannya apa? Mendapatkan suatu senyawa inti dari sebuah tanaman itu akan jauh lebih murah dibandingkan melakukan sintesis, membentuk atau membuat struktur senyawanya. Jadi ini luar biasa. Tuhan yang menciptakan Indonesia seperti ini, kaya akan bahan alam, kita patut bersyukur atas itu. Ya. Jadi itu alasan mengapa harus herbal. Masih banyak alasan yang lain. Kalau kita bertanya kepada orang-orang pengguna herbal, masih banyak alasan yang lain. Yang pertama madu. Jadi kalau kita lihat madu, itu madu mekanisme secara langsung meliputi mekanisme terbentuknya hidrogen peroksida, osmolitas tinggi, pH-nya rendah, faktor-faktor non-peroksida, dan fenolnya. Mekanisme tidak langsungnya adalah respon antibakteri dari host yang dirangsang oleh madu terhadap bakteri. Mekanisme antibakterinya tidak langsung meliputi limfosit dan produksi antibiotik, sitokin, dan respon imun dan nitrit oksida. Kalau kita bertanya, bagaimana penggunaan madu pada luka? Ini saya kira, saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu. Sebelum kita pelajari tentang penggunaan madu pada luka, sudah ada beberapa orang-orang tua kita dulu yang memberikan madu pada lukanya. Luka bakarnya, diberikan madu. Ya, salah satunya sebenarnya intinya madu itu mampu bertahan dan memberikan efek moist yang bagus, lembab, dan melindungi dari luar. Ya, itu madu. Beberapa riset sudah dilakukan juga tentang madu. Sampai orang-orang di Jepang juga teliti tentang madu yang ada di Indonesia. Itu tentang madu. Sini ada dua penelitiannya, contoh yang dibawa, ya. Ada tahun 2017 peran madu dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada luka bakar. Nah itu, ya. Madu juga diterapkan di luka kronik seperti luka diabetik, ya. Penerapan madu ini ada beberapa yang saya temui, madu langsung dituang langsung di luka. Bisa saja mereka ada alasan tertentu atau ada riset tertentu yang melakukan seperti itu. Tapi pertimbangannya ketika madu diberikan langsung pada luka, kemudian kita lakukan penutupan luka menggunakan gauss.
maka yakin dan percaya akan banyak madunya yang melengket di gausnya dibandingkan di lukanya. Jadi ini perlu dipertimbangkan saja. Biasanya rekan-rekan yang menggunakan madu itu mereka buatkan jadi krim terlebih dahulu, ya. Ada yang mencampurkan metronidazol bubuk, ya, menjadikannya dia krim. Dan ada yang mencampur dengan bahan yang lain. Ada yang menggunakan vaselin, ya, bukan hand body ya, tapi bahan baku vaselin. Ada bisa dijual di toko-toko kimia, bisa datang. Dan kemudian tanyakan. Kemudian aloe vera, ya. Jadi aloe vera ini sudah banyak digunakan dalam perawatan luka. Beberapa daerah mengembangkan di daerah-daerah Jawa sana banyak mengembangkan aloe vera karena di sana bagus tumbuhnya aloe vera. Jadi proses penyembuhan dapat dibantu dengan pengobatan secara alami yaitu dengan pemberian gel lidah buaya atau aloe vera. Secara topikal yang diteliti dapat mempercepat proses penyembuhan luka karena tumbuhan lidah buaya dapat merangsang proliferasi beberapa jenis sel. Jadi membantu proses penyembuhan luka. Lidah buaya juga mengandung senyawa intinya, glukomanan, yang mendorong regenerasi sel dan produksi kolagen. Jadi kolagen adalah protein esensial yang meningkatkan penyembuhan luka. Di kolagen itu yang ada di kulit, yang berdasarkan riset juga mampu meningkatkan proses penyembuhan luka. Ini ada penelitian dua yang saya lampirkan, itu penelitian Cahyani tahun 2019 tentang uji antiseptik lidah buaya dalam formulasi gel. Jadi bagus sebagai antiseptik. Selain digunakan ini bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Beberapa penelitian juga sudah kembangkan bagaimana penggunaan lidah buaya dalam hand sanitizer. Baru-baru ini ketika COVID mungkin banyak tersebar, itu bagaimana meracik sendiri hand sanitizer adalah pemanfaatan lidah buaya. Nanti dicampur dengan beberapa bahan lagi alam lainnya seperti alkohol dan ini, ya. Karena dia memang bagus sebagai antiseptik. Ini bisa dilihat di Cahyan 2019, ya, formulasi gel antiseptik lidah buaya. Kemudian penelitian dari Susanti tahun 2016. Jadi bagaimana lidah buaya digunakan untuk proses penyembuhan luka, ya. Itu untuk aloe vera. Bawang putih. Sebenarnya apa yang ada di bawang putih? Jadi yang ternyata yang ada di bawang putih itu adalah senyawa alin dan senyawa alisin yang bekerja dalam fase inflamasi. Jadi pada fase ini kandungan tersebut akan mempercepat proses inflamasi, ya, dengan aktivitas biologisnya sebagai anti-agregasi sel platelet, ya, pemacu proses fibronolisis dan sebagai antibakteri. Jadi bawang putih ini juga bekerja sebagai antibakteri. Platelet merupakan suatu komponen awal untuk memulai proses homeostasis dan memperbaiki sel endotel yang rusak saat terjadi luka. Nah, jadi bawang putih juga bisa digunakan, rekan-rekan bisa gunakan. Bawang putih saya kira ini banyak ditemukan di rumah, ada ya, di dapur, bahan dapur. Ini bisa digunakan juga sebagai anti ini ya, bisa dibilang tadi sebagai antibakteri. Jadi rekan-rekan kalau ada luka bisa digunakan. Biasa ada mengeluh bilang perih apa, memang kandungannya seperti itu ya, kandungan alin dan alisin. Tapi dia bagus untuk menghindari bakteri. Jadi ini seperti penelitian tahun 2016 dari Bestari, ya, pengaruh bawang putih terhadap penyembuhan luka bakar, ya bagus tentang proses penyembuhan luka bakarnya. Kemudian ini tahun 2018 efektivitas gel bawang putih proses penyembuhan luka fase inflamasi. Dia fokus di fase inflamasinya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang keempat adalah buah naga merah. Nah, sudah pernah baca? Ya. Saya salah satu yang teliti tentang ekstrak buah naga merah.
di mana yang awal itu dipelopori oleh Nurse Takdir Tahir di eh, keperawatan Unhas, ya. Beliau meneliti tentang ini buah naga merah, dan istilah tentang EBNM, ekstrak buah naga merah, itu berasal dari beliau. Jadi ekstrak buah naga merah ini tinggi kandungannya. Semakin merah isinya, semakin bagus kandungannya untuk ini kandungan flavonoidnya. Ya. Jadi pemberian ini ekstrak buah naga merah akan mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau saya kemarin teliti tentang interleukin 6-nya pada fase inflamasi, ya, dia juga bagus. Ya. Ini ada beberapa penelitian ya. Ini saya lampirkan penelitian saya kemarin. Kemudian ada juga yang daun binahong. Sudah biasa lihat daun binahong? Nah, jadi daun binahong ini yang biasa menjalar di pagar, batangnya warna keunguan, daunnya mengkilat seperti pada di gambar ini ya. Nah, daun binahong juga seluruh bagian tanaman binahong ini dapat dimanfaatkan ya. Karena ada senyawa alkaloid, saponin, flavonoid yang berpengaruh pada proses kesembuhan luka. Kandungan senyawa flavonoidnya dalam daun binahong juga berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Daun binahong akan mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, dilihat dari pembentukan pembuluh darah di proses angiogenesisnya. Ini ada disampaikan bahwasanya pemberian gel ekstrak daun binahong dapat meningkatkan kepadatan kolagen dan mempercepat proses penyembuhan luka insisi pada pasien dengan diabetes. Ya. Jadi daun binahong ini sudah banyak dikembangkan juga beberapa senior saya seperti Nurse Alia Andriani juga meneliti tentang daun binahong ini. Ya, masih banyak lagi tanaman-tanaman herbal lainnya. Nah, intinya prinsipnya kalau rekan-rekan mau mencari sumber bahan baru yang bisa digunakan pada luka, maka rekan-rekan bisa lakukan literatur review terlebih dahulu. Baca kandungan apa yang terkandung pada tanaman tersebut, ya. Apalagi sekarang tanaman-tanaman ini bagus untuk dikembangkan. Rekan-rekan bisa baca selama dia tinggi kandungan antibakterinya atau misalkan kandungan antioksidan atau kandungan anti virus, anti apanya, ya, antiseptiknya tinggi, bisa digunakan. Sisa bagaimana cara mengelolanya, ya. Makanya biasa ada iklan kalau ya di jamu kayak tolak angin, mereka prinsipnya mengambil semua komponen yang penting dan yang komponen yang tidak bermanfaat dibuang. Jadi prosesnya nanti seperti itu. Rekan-rekan bisa baca literatur reviewnya jika ada penelitian-penelitian sebelumnya tentang tanaman tersebut. Jika ada kandungannya yang mungkin berbahaya, bisa kita ekstrak dan tarik dulu kandungan berbahayanya, kemudian kita manfaatkan kandungan yang lainnya dalam proses penyembuhan, khususnya dalam proses penyembuhan luka. Saya kira cukup sekian untuk sharing. Jika masih ada tanaman-tanaman yang biasa digunakan di daerah teman-teman semua, bisa di-sharing dan atau proses penyembuhan luka di daerahnya masing-masing, bisa di-sharing di bawah kolom komentar. Terima kasih. Saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.